Kalau harga minyak dunia bertahan di atas $90 selama 3 bulan aja, ini bukan sekedar angka. Ini bisa jadi awal dari tekanan besar terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin, rupiah bisa tembus ke level yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan masalahnya, kondisi ekonomi kita sebenarnya sudah tidak baik-baik aja bahkan sebelum perang kejadian. Data resmi bilang pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Tapi anehnya, lembaga rating internasional justru merespon negatif. Artinya apa? Ada sesuatu yang nggak sinkron antara data dan realita di lapangan. Sebelum perang pun, rupiah sudah melemah terus-terusan melemah malah. Pasar saham udah tertekan dan kepercayaan terhadap ekonomi kita udah mulai goyah. Lalu datanglah perang dan ini bukan perang biasa. Ini perang yang berdampak langsung ke rantai pasok energi dunia. Minyak terganggu, distribusi terganggu, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia ikut kena imbasnya dong. Beberapa negara udah mulai ngerespon. Filipina bahkan sudah menyatakan darurat energi. Sementara kita masih kelihatan tenang, padahal sebenarnya kita ada di zona bahaya. Kenapa? Karena cadangan energi kita sangat tipis, bahkan disebut hanya cukup sekitar 20 hari. Bayangkan, kalau supply terganggu sedikit aja, efeknya bisa langsung kerasa. Antrian BBM bisa terjadi, harga barang naik, dan tekanan ke masyarakat akan makin besar. Karena hampir semua sektor bergantung kepada energi. Mulai dari transportasi sampai bahan baku industri seperti plastik dan kemasan makanan. Ketika harga minyak naik, biaya produksi naik. Dan akhirnya harga barang ikut naik. Inilah yang bahaya. Inflasi bisa melonjak. Bahkan bukan nggak mungkin. Kita masuk ke fase double digit inflation. Dan ini terjadi saat daya beli masyarakat justru sedang turun. Artinya apa? Masyarakat makin sulit dong beli barang, tapi harga makin mahal. Kombinasi ini sangat-sangat bahaya dong, karena bisa memicu keresahan sosial bahkan demo di mana-mana. Sekarang kita lihat dari sisi market. Ada dua hal utama, ya, obligasi sama saham. Yield obligasi naik, artinya harga obligasi turun. Ini tanda-tanda kepercayaan investor itu udah mulai turun. Saham juga sangat volatile gitu. Naik sedikit terus turun lagi. Sementara rupiah terus berada di bawah tekanan, ya. Naik turun tajam tiap hari. Dan kondisi kayak gini nggak sehat buat ekonomi. Karena pelaku usaha jadi sulit nentuin harga. Investor jadi ragu dan ketidakpastian makin tinggi. Lalu pertanyaannya, kalau situasi seperti ini, peluang ada di mana dong? Jawabannya sederhana tapi keras. Saat krisis, yang paling kepukul adalah sektor formal. Tapi yang justru berkembang adalah sektor informal. Kenapa? Karena orang yang kehilangan pekerjaan tetap harus hidup. Mereka akan masuk ke sektor informal. Driver online, usaha kecil, jasa harian. Itulah yang akan tetap bergerak. Namun, dalam kondisi sekarang, hampir semua aset tetap beresiko. Banyak beresiko. Karena ini bukan resiko biasa, ini systemic risk. Artinya, seluruh market itu juga bisa kena. Mau saham bagus sekalipun, tetap bisa jatuh. Makanya, untuk yang ingin aman, pilihan paling rasional adalah instrumen resiko rendah. Karena kondisi saat ini bukan untuk agresif, tapi untuk bertahan, defensif, ya, ngirit, hemat. Sekarang kita masuk ke peran pemerintah, ya. Apa sebenarnya yang harus dilakuin pemerintah nih? Pertama, pemerintah itu harus jaga fiskalnya. Artinya, jangan boros. Harus ada prioritas jelas. Karena dalam situasi harga minyak naik, pemerintah butuh dana besar untuk subsidi. Kalau subsidi nggak kuat, harga BBM naik, efeknya ke semua sektor dong. Masalahnya, kita juga punya program besar yang menguras anggaran. Dan ini jadi perhatian investor. Karena investor tuh ngelihat, apakah negara ini punya cukup uang, atau justru akan nambah hutang terus.
Kalau kepercayaan hilang, dampaknya langsung ke rupiah, bos. Dan kalau sampai rating kredit diturunkan, ya resikonya sangat besar. Biaya utangnya naik, investor keluar, terus nilai tukar rupiah bisa jatuh lebih dalam. Aduh. Ya, inilah yang harus dihindari. Selain itu, komunikasi pemerintah juga penting. Karena dalam ekonomi, kepercayaan itu segalanya. Kalau narasi nggak meyakinkan, atau malah terkesan nggak realistis, pasar akan merespon negatif. Dan yang paling penting, kebijakan harus konsisten. Investor nggak suka tuh perubahan mendadak. Kalau hari ini aturan A, besok berubah jadi B, mereka ya akan milih keluar. Karena bisnis butuh kepastian, jangka panjang. Ya, sekarang kita bisa melihat lah, kita bicaralah realita di masyarakat, daya beli turun, orang mulai menghabiskan tabungannya, bahkan sekarang mulai utang untuk bertahan hidup. Ya, ini tanda ekonomi sedang tertekan. Ya, kalau terus berlanjut, kita bisa masuk ke kondisi seperti negara lain yang ngalamin krisis konsumsi dong. Dan kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi akan melambat drastis. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kita sedang berada di situasi yang nggak mudah. Tekanan dari luar karena perang dan harga minyak, tekanan dari dalam karena fiskal dan daya beli, dan kalau nggak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa besar. Bukan hanya ke ekonomi, tapi juga ke stabilitas sosial. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai individu ya, sebagai perorangan? Simple. Masuk ke mode bertahan, defensif. Kurangin ya pengeluaran yang nggak perlu, yang agak hedon dikurangin. Fokus ke kebutuhan utama, kebutuhan pokok, dan perbanyak saving atau menabung. Karena dalam kondisi kayak gini, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap. Ya. Dan ingat, ini bukan untuk nakut-nakutin. Ini untuk membuat kita lebih sadar dan lebih siap. Karena ekonomi itu bukan cuma angka, tapi tentang bagaimana kita bertahan di tengah ketidakpastian. Nah, yang ketiga ini hati-hati sama utang. Karena dalam kondisi ekonomi nggak stabil, utang itu bisa jadi jebakan. Hari ini mungkin masih aman, tapi kalau penghasilan keganggu atau harga kebutuhan naik terus, utang bisa berubah dari solusi jadi beban. Nah, dari semua tekanan yang kita bahas tadi, akar masalah terbesarnya sekarang ada di satu hal, energi. Ya, energi ini bukan cuma soal bensin atau solar. Energi itu fondasi dari hampir semua aktivitas ekonomi. Kalau energi keganggu, semuanya ikut keganggu. Transportasi naik, distribusi barang kehambat, biaya produksi melonjak, dan ujung-ujungnya masyarakat yang kena. Sekarang bayangin, satu skenario sederhana, harga minyak dunia tinggi, supply keganggu, dan cadangan dalam negeri kebatas. Apa yang terjadi coba? Naikkan harga ya, atau subsidi. Kalau harga dinaikkan, beban langsung dong ke masyarakat. Kalau disubsidi, bebannya pindah ke APBN. Pak Purbaya pusing itu. Dan dua-duanya punya konsekuensi besar. Makanya isu energi ini bukan sekedar isu ekonomi, tapi isu strategis negara. Karena menyangkut stabilitas. Sekarang kita lihat fakta di lapangan. Ya, cadangan energi kita terbatas. Ketergantungan impor masih tinggi. Dan distribusi belum sepenuhnya efisien. Artinya kita cukup rentan dong. Kalau ada gangguan global seperti ya perang kayak sekarang gitu, kita langsung kerasa dampaknya. Ya cuma 20 hari, kata Menteri Bahlil. Dan ini bukan hanya soal BBM doang, gas, listrik, bahkan LPG juga semuanya ikut terdampak. Kalau LPG naik, biaya rumah tangga juga naik. Kalau listrik naik, biaya industri juga naik. Kalau industri naik, biayanya ya, harga barang semua ikut naik. Inilah yang disebut efek berantai atau domino effect dari energi. Makanya banyak negara ketika menghadapi krisis seperti ini, fokus utamanya adalah ngamanin energi. Ya, sisa-sisa energi. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk
keberlanjutannya. Apa yang bisa dilakukan? Dari sisi negara ya jelas harus ada strategi diversifikasi energi, efisiensi distribusi, dan pengelolaan cadangan yang lebih kuat. Sekian dan terima kasih.